Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hai teman pemilih. Kembali lagi bersama saya Rana Khairunisa yang akan menemani teman pemilih dalam perbincangan seputar zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani atau yang akrab disingkat dengan WBK dan WBBM di KPU Kota Pagar Alam. Pada kesempatan siang kali ini, tentu saja saya tidak sendiri. Telah hadir bersama saya di sini Bapak Pinji Aprianto, anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Pagar Alam. Mari kita sapa terlebih dahulu teman-teman. Selamat siang Bapak Pinji. Selamat siang Rana. Apa kabar Pak pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ikut bahagia ya dengannya teman-teman. Oke, seperti biasa Bapak Pinji Aprianto atau yang kita akrab dipanggil dengan Bapak Pinji adalah anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Pagar Alam. Sebelum kita lanjut ke inti topik podcast pada episode kali ini ya Pak ya, boleh dong Pak dikasih tahu ke teman pemilih yang sedang berada dimanapun mengenai tugas Divisi Hukum dan Pengawasan apa aja ya Pak ya? Baik, terima kasih Rana. Divisi Hukum dan Pengawasan itu sebenarnya lebih lebih menyeluruh. Jadi sifat dan fungsinya itu ya mengawasi, baik itu dari penyelenggaraan pemilu, baik itu sumber daya manusia yang ada di KPU maupun kebijakan serta keputusan yang diambil oleh KPU itu sendiri. Oke, baik. Berarti cukup kompleks dan banyak juga ya Pak ya tugas Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU ini ya Pak ya? Iya, karena Divisi Hukum dan Pengawasan itu dia ikut andil di seluruh divisi yang ada di Komisi Pemilihan Umum, baik itu di penyelenggaraan, di sumber daya manusia, maupun di yang lainnya juga semuanya ikut diawasi oleh Divisi Hukum. Oke, baik. Nah, itu tadi ya teman-teman terkait tugas dari Divisi Hukum dan Pengawasan di Komisi Pemilihan Umum. Oke, back to the topic. Yaitu kali ini kita mengangkat tema tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Menurut Bapak Pinji, apa sih pentingnya Pak pembangunan zona integritas WBK dan WBBM itu bagi KPU? Sebenarnya begini ya Rana ya, zona integritas ini adalah bentuk upaya reformasi birokrasi. Sebenarnya sudah digaungkan sejak lama. Ini sudah digaungkan sejak seingat saya, kalau nggak salah, ini sudah digaungkan di awal pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo tahun 2014. Ini sudah lama dulu digaungkan. Kemudian diterjemahkan oleh Menpan RB kalau nggak salah. Saya lupa namanya siapa Menpan RB waktu itu. Kemudian diterbitkan keputusan Menpan RB terkait pencegahan praktek-praktek korupsi di wilayah lembaga institusi negara. Sebenarnya sudah lama digaungkan. Ini adalah upaya untuk pencegahan praktek-praktek korupsi, kemudian peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Berarti pembangunan zona integritas WBK dan WBBM ini udah cukup lama ya Pak ya kalau seperti itu, sejak 2014 ya? Sudah lama digaungkan. Oke Pak, bisa dijelaskan secara garis besar ataupun secara terperinci gitu Pak mengenai apa sih yang dimaksud dengan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani ini? Iya, pada prinsipnya substansinya itu zona integritas itu ya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, birokrasi yang bersih, kepuasan publik terhadap pelayanan birokrasi itu sendiri, terbebas dari praktek-praktek korupsi,
jujur, kemudian disiplin. Ya pada substansinya zona integritas itu enggak cuman sebatas makna kejujuran saja. Substansinya itu ya WBK dan WBBM itu. Oke. Oke, selanjutnya Pak, menurut Bapak itu peran aktif yang seperti apa sih yang dapat mendukung pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM ini di lingkungan KPU Kota Pagar Alam? Kalau saya semenjak saya masuk ke lingkungan KPU Kota Pagar Alam, dari awal saya juga berusaha bersama-sama teman-teman yang lain, kemudian mengajak kawan-kawan yang ada di Komisi Pemilihan Umum Pagar Alam ini untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian kita juga berusaha untuk tertib secara administrasi. Kemudian kita sama-sama memberikan pelayanan publik yang betul-betul supaya masyarakat dan publik itu benar-benar merasakan kinerja dari KPU itu sendiri. Oke, baik Pak. Jadi bisa, kalau boleh saya garis bawahi, berarti untuk dapat menuju kesuksesan pembangunan zona integritas WBK WBBM ini salah satunya seperti tertib administrasi, kejujuran dan kedisiplinan, begitu ya Pak ya? Betul. Oke, selanjutnya Pak, langkah-langkah apa aja yang dapat dilakukan untuk memperoleh predikat pada pembangunan zona integritas WBK dan WBBM ini? Karena ini baru digaungkan lagi, kayaknya sudah meskipun sebenarnya reformasi birokrasi ini sudah digaungkan sejak lama, tetapi yang sekarang kayaknya lagi hangat-hangatnya di era pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini, untuk meningkatkan WBK dan WBBM ini pada prinsipnya kita mulai dari kita sendiri dulu, dari sumber daya manusianya. Kemudian kita juga harus berani meninggalkan budaya-budaya yang tidak baik di zaman dahulu. Jadi ya kita mulai dari pribadi kita masing-masing, dari sumber daya manusia kita sendiri. Kemudian juga yaitu kita harus berani mengambil sikap untuk meninggalkan yang tidak baik sebelum-sebelumnya. Oke, baik Pak. Menurut kacamata Bapak ya, selaku anggota Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kota Pagar Alam, faktor apa saja ya Pak ya yang dapat menjadi faktor pendorong dan juga menjadi faktor penghambat dalam keberhasilan atau kesuksesan pembangunan zona integritas ini? Kalau faktor penghambatnya sumber daya manusia, sumber daya manusianya. Kemudian mungkin masih ada budaya-budaya yang selama ini yang kurang baik, yaitu salah satu faktor penghambat. Tetapi ya kita juga harus berani berkomitmen bahwa ke depan kita harus terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemudian juga kita terus memperbaiki hal-hal yang selama ini dianggap belum baik. Oke, cukup jelas ya ternyata untuk dapat mencapai keberhasilan dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM ini bisa ditarik muaranya atau asalnya yaitu ke kualitas dari SDM masing-masing individu, begitu ya Pak ya. Oke, terakhir Pak Pinji, di siang hari ini, apa sih harapan Bapak terkait pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan KPU Kota Pagar Alam? Harapannya ya ini nggak cuman sebatas slogan, terutama kan kita di zaman Bapak Prabowo Subianto ini, di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini,
kita betul-betul menjadikan birokrasi ini birokrasi yang bersih, birokrasi yang betul-betul melayani publik, ya supaya publik merasakan kinerja kita, publik juga tidak merasa dirugikan, kemudian apa-apa yang menjadi kebutuhan publik juga kita penuhi selagi itu memang porsinya porsi Komisi Pemilihan Umum. Oke. Ternyata waktu berlalu dengan cepat ya Pak ya. Obrolan kita kali ini singkat, Cuma padat dan sebentar juga berbobot ya Pak ya. Oke, sebelum saya tutup nih Pak, ada mungkin sedikit closing statement dari saya mengenai perbincangan kita berdua pada siang hari ini. Oke teman-teman, dari sini saya dapat menarik sebuah kesimpulan, mungkin ya bisa dikatakan kesimpulan, yaitu pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani ini alangkah indahnya jika tidak hanya sekedar menjadi slogan seperti kalimat dari Pak Pinji tadi, saya pinjam ya Pak ya. Iya, betul. Jadi supaya pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani ini tidak hanya sekedar slogan yang tertempel di spanduk-spanduk, alangkah indahnya atau bijaknya kita selaku insan pemerintahan dengan meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusianya dengan hal-hal seperti mulai meninggalkan budaya-budaya lama yang kurang baik, karena seiring perkembangannya zaman ya Pak ya, pasti tentunya betul. Ada yang budaya yang dulu baik, tapi kemudian dengan perkembangan zaman itu mulai bergeser ya nilai-nilai atau value-nya menjadi ada nilai-nilai yang kurang baik dan ada yang juga ditingkatkan lagi ke value-nya. Terus selanjutnya yaitu peningkatan kedisiplinan SDM. Dan terakhir adalah meningkatkan kejujuran dan tertib administrasi. Mungkin dengan beberapa poin-poin dari Pak Pinji barusan ini, besar harapan kita bahwa pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani ini dapat terwujud sebagaimana harapan yang semestinya ya Pak ya, bukan hanya sekedar slogan. Oke, mungkin itu saja ya Pak ya podcast kita pada siang hari ini. Sebentar ya? Sebentar banget ya Pak ya. Ternyata waktunya cukup singkat ya pembicaraan kita. Oke Pak Pinji, terima kasih banyak ya Pak ya waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu kesibukan Bapak di sela-sela siang hari Jumat ini. Kita syutingnya hari Jumat ya teman-teman. Kewajiban kan? Oke. Semoga dari perbincangan santai yang singkat, padat dan berbobot ini bisa memberikan pandangan-pandangan ataupun dapat memberikan wawasan lebih baik lagi kepada teman-teman pemilih dimanapun kalian berada. Saya selaku host pada siang hari ini mohon maaf ya Pak ya kalau misalnya ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak dan juga teman-teman pemilih. Oke. Terakhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.